Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Al-Mu'minin Jemundo Taman rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kepada orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, Allah akan memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan Allah akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang dalam hal ini Allah firmankan dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika keimanan dan ketakwaan itu diutamakan, baik oleh para pemimpinnya maupun rakyatnya, Allah akan menjamin keadilannya, kemakmurannya, kesejahteraannya. Bahkan Allah akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri, sebuah negara yang jauh dari keimanan dan ketakwaan, bahkan baik itu yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya, banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kebohongan, banyak melakukan kezaliman, mengingkari ayat-ayat Allah, niscaya akan terjadilah dalam sebuah negeri tersebut bencana, malapetaka,
kehancuran, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu jamaah sekalian, di antaranya sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 amalan jamaah sekalian yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa menjalankan 3 amalan ini. Yang amalan ini kata Rasulullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu bertanya jamaah sekalian, ayyul amal ahabbu ilallah? Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini jamaah sekalian. Yang pertama kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha. Salatlah tepat pada waktunya. Ini jamaah sekalian. Maknanya adalah ketika masuk waktu salat, kita diharapkan untuk sudah punya kerentek untuk menjalankan salat. Dan inilah karakter orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan termasuk maknanya jamaah sekalian, semoga kita semua ini, terutama keluarga kita, istiqomah di dalam menjalankan sholat 5 waktu ini. Oleh karena itu, di dalam panggilan sholat jamaah sekalian, kunci kesuksesan seseorang itu sebenarnya bisa diukur di dalam istiqomahnya sholat. Oleh karena itu panggilan sholat yang namanya azan itu, hayya 'alas sholat, mari menjalankan sholat, mari mengerjakan sholat, mari menegakkan sholat. Ketika seseorang itu istiqomah, baru dia akan menemukan hayyalal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan, mari menuju kejayaan. Artinya apa jamaah sekalian? Kesuksesan itu harus dimulai dengan istiqomahnya di dalam sholat itu sendiri. Dan yang terpenting jamaah sekalian, yang terpenting juga adalah ketika kita nanti di padang mahsyar, yang pertama kali dihisab, ditanyakan oleh Allah adalah tentang sholatnya. Ketika sholat seseorang itu baik, maka seluruh amaliyahnya akan menjadi baik. Artinya hisabnya akan sangat-sangat mudah, karena terdorong dengan kebaikan sholatnya itu. Dan sebaliknya jamaah sekalian, ketika waktu itu sholatnya dinyatakan rusak, contohnya mungkin jarang-jarang dilakukan, akan terjadilah kerusakan di amalan-amalan yang lainnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluha saluhat sa'iru amalihi, fa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita sering membaca doa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam.
terutama setelah kita menjalankan sholat, agar diri kita dan keluarga kita diberi oleh Allah kekuatan istiqomah untuk sholat sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kepada diriku dan kepada anak turunanku, anak cucuku untuk istiqomah di dalam menegakkan sholat. Ini jamaah sekalian, kata Rasulullah, as-sholatu ala waktiha, sholatlah tepat pada waktunya. Lalu sahabat itu bertanya lagi, jamaah sekalian, semua kemudian bertanya lagi. Lalu dijawab oleh Rasulullah, jamaah sekalian, yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kata Rasulullah, birrul walidain, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Ini jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Ibu kita mengandung 9 bulan, yang dalam bahasa Al-Qur'annya dia mengalami wahnan ala wahnin, soro di atas soro, berat di atas berat. Dia di dalam mengandung itu mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena itu, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling saya hormati? Siapa orang yang paling saya muliakan? Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Bahkan dipertegas lagi jamaah sekalian oleh Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tuamu, dan murkanya Allah, marahnya Allah tergantung murka dan marahnya kedua orang tuamu. Itulah jamaah sekalian, begitu mulianya kedudukan orang tua kita, terutama ibu kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, seringlah kita mendoakan orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Terutama ketika kita sehabis sholat, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oleh karena itu jamaah sekalian, dahulu ada tabi'in yang dinyatakan tabi'in ini tabi'in yang terbaik di zamannya jamaah sekalian. Tabi'in itu era setelah sahabat jamaah sekalian, yakni yang namanya Uwais Al-Qarni. Kenapa menjadi tabi'in yang terbaik jamaah sekalian? Ternyata dia amalannya yang paling memuliakan ibunya, yang pada waktu itu ibunya sudah tua renta, minta dihajikan jamaah sekalian. Cuma pada waktu itu Uwais Al-Qarni tidak punya uang, tidak punya dana untuk menghajikan ibunya. Tapi karena betul-betul ia ingin memuliakan ibunya, apa yang dilakukan jamaah sekalian? Uwais Al-Qarni ini orang Yaman. Dari Yaman sampai ke Mekah, ibunya ini digendong jamaah sekalian. Ibunya ini digendong dari Yaman ke Mekah untuk nuruti agar ia bisa menghajikan kemauan orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji itu. Inilah oleh karena itu dikatakan tabi'in yang terbaik. Ini jamaah sekalian, birrul walidain. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, summa. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang ketiga amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah al-jihadu fi sabilillah,
berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Ini jamaah sekalian, jihad fisabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jihad maknanya jamaah sekalian, secara khusus jihad artinya maknanya adalah berperang melawan orang kafir ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Dan makna jihad secara umum adalah segala aktivitas ibadah kita yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Contohnya ketika kita bekerja untuk keluarga, jihad fisabilillah. Ketika kita mencari ilmu, jihad fisabilillah. Ketika kita membangun masjid ini, jihad fisabilillah. Ketika kita membangun pondok pesantren, jihad fisabilillah. Inilah jamaah sekalian, semoga kita bisa mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Yang kedua birrul walidain. Yang ketiga al-jihadu fi sabilillah.